Yo, selamat sore teman-teman. Kita lagi ngopi yo, karena hari ini anginnya luar biasa parah. Dan hari ini juga. Ya kemarin-kemarin juga parah ya. Terus kita Musimnya. bawa drone kecil-kecil juga. Musimnya angin nggak enak. Nah itu kita ada Mbak Joko teman kita. Oke. Ya. Nah, karena kita lagi nyantai sambil ngopi ya sambil rokokan. Saya ada pertanyaan untuk Mbah Joko. Gitu. Wah, keren ini. Gitu. Keren. Jadi nanti mohon maaf kalau videonya agak panjang, nanti saya cut juga nggak tahu. Tapi yang jelas saya ingin bertanya ke Mbah Joko. Ya. Pertanyaan simpel. Mbah, sampean tolong ceritakan bagaimana kok mau FPV? Pertanyaan yang simple, singkat, tapi mumet ini. Soalnya alasan apa ya? Alasan ke FPV, seneng apa terjun ke FPV itu banyak alasan. Yo, Beda orang beda. Cuma sampean ini kalau aku tanya saya sampean. Oh. gitu, kalau saya kan simpelnya, saya merasa ada sesuatu yang bisa mengobati saya. Loh, apa nih Mbak Jobati, Mbak? Ya loro nih kira-kira. Oh, loro nih. Yo, Sakit ya. Sakitnya apa? Aku dulu belum tahu drone. Terus lihat video di YouTube. Kebanyakan korban YouTube toh. Di YouTube ada yang terbang-terbang gitu. Nah, terus saya tertarik itu apa namanya? Melu-melu lah, ikut-ikut itu. Nah, beli drone sampai drone pertama saya kan hancur juga. Tapi belum FPV. Nah, gitu. itu lagi. Terus saya bisa mabur. Kemudian rasa penasarannya berubah. Jadi ingin tahu, ingin bisa lebih gitu. Lebih seperti yang sudah profesional. Oh, gitu. Akhirnya beli drone yang sedikit mendekati profesional. Mantap. Nah, disitulah baru kendala atau kemacetan saya mulai muncul. Begitu drone naik, ternyata kameranya itu tidak semudah yang saya bayangkan. Nah, drone-nya itu kalau yang sudah mendekati profesional kan pakai axis gimbal kan. Nah, itu terkenalnya axis gimbal. Ada yang 2, ada yang 3. Saya udah berisi tiga axis gimbal. Nah, begitu dia ke bawah, ke samping gitu kan. Nah, waktu dibuat belok dia langsung bisa stagnan gini gambarnya. Nah, itu dia nggak bisa gitu, nggak bisa ngimbangi gimbalnya itu. Nah, terus saya coba menserviskan itu karena ternyata rusak kan. Nah, saya tanyakan ke yang lebih tahu, ternyata itu rusak gimbalnya, harus diservis ya kan. Begitu nyervis sudah lama banget, nunggu banget, ya toh. Terus yang terakhir ini harganya mahal deh banget. Nah, sama seperti beli drone gitu. Nah, saya terus lihat video yang lainnya, ternyata itu FPV. Saya dulu nggak tahu kalau itu FPV. Loh, orang ini kok enak aja terbangnya gitu, nggak pakai itu-gitu, terus nggak pernah merasakan crash, nggak merasakan apa kok videonya enak. Akhirnya saya ketahuan loh, oh ternyata ada drone lain, jenenge FPV gitu loh, awalnya gitu. Awalnya gitu ya, Pak ya. Terus aku malah ini, di hati ini mangkel kan. Wah, orang-orang FPV enak no, nggak pernah merasakan kesulitan atau apa rusak gimbal yang sekian mahalnya. Terus saya lihat kameranya FPV itu, saya coba lihat harga, loh, nah kok murah-murah itu, ada yang 200, 300. Kalau yang bagusan ya sekitar 1 jutaan lah. Nah itu yang gimbalnya rusak itu di servis, saya udah hampir 2 juta, belum sembuh. Nah Ya. 2 juta itu kok dibelikan FPV ternyata sudah bisa dapat drone 1. Drone utuh. Oh, saya semakin mau angkel itu. Wes, enggak serantan ya, yang bahasa Jawa enggak serantan. Beli saya drone FPV. Karena ya enggak ada yang mandu kok. Beli yang pikir saya pokoknya murah gitu aja. Itu alasannya. Itu angkat ya, Mbak. Diangkat ya. Itu alasan utamanya itu. Terus begitu tahu rasanya FPV, terus kenal teman-teman FPV, akhirnya beda. Jadi beda lagi sudah sekarang. Oh. Sekarang tak tanya gini, Mbak. Menurut sampean,
ya panjenengan ya. Itu pemula harus bagaimana, Mbah? Nonton YouTube, lalu ngerakit, Ya. atau beli, atau masuk komunitas dulu. Kalau pengalaman saya yang saya rasakan, sebaiknya jangan ditiru. Lah aku kan nggak tahu FPV, tahu-tahu pengen FPV, gitu. Terus beli, terus mabur. Jadi cara diarani apa ya? Cara otodidak itu terlalu nemen gitu loh. Bu ya, sedikit-sedikit itu dibuka matanya ini lebar-lebar bahwa di dunia luar itu masih banyak. Gitu. Harusnya sebelum begitu itu lebih baik bertanya dulu, minimal bertanya. Ya, silahkan bertanya kalau ketemu teman yang lagi terbang mabur, monggo. Di YouTube juga boleh kan ada komen-komennya, tanya aja. Tanya aja gini, Om, alamatnya mana, WA-nya berapa. Nah ini kan pertanyaannya banyak soalnya, jadi harus dilengkapi itu. Nah, baru itu aman, gitu loh. Karena teman-teman FPV itu saya yakin nggak semuanya jahat. Oh, maksudnya apa, Mbah? Maksudnya gini, ada yang jahat itu ya mungkin yang ngobyeki. Oh. Itu ada sing ngobyeki. Tapi Ngobyeki kalau yang maksudnya- nggak jahat itu yang benar-benar tulus gitu. Maaf ya teman-teman FPV ya, bukan saya. Tapi dari teman-teman Anda itu ada yang senengane ngobyeki loh. Ngobyeknya piye to, Mas, maksudnya, Mbah? Ya berbisnis lah maksudnya. Oh. Kita nggak nyalahkan berbisnis ya. Tapi kalau kasihan kalau yang pemula belum tahu sama sekali terus dibuat bisnis itu kasihan. No comment. Kasihan. No comment. Nggak kasihan seperti saya kan kasihan kalau ya udah nggak tahu ya terus soalnya kemarin saya dengar-dengar ada yang hampir 30 juta itu jelepot ya bahasa di Jawa. 30 juta itu banyak loh. Ternyata dapat remote-nya sudah rosokan, dapat drone-nya ya wes nggak karu-karuan, nggak bisa ditolong lagi. Itu kan juga kasihan ya. Banyak cerita lah. Kalau ya. ada yang melakukan seperti ini tolonglah ya. Kita sama-sama penghobi ini jangan lakukan itu. Oh, bisa jadi mereka itu juga korban loh, Mbah. Nah, kalau terus jadi korban terus males-malesan, kapan selesainya kan gitu. Dendam-dendaman ya enggak Ya selesai. jangan sampai, Mbah ya. Ah, Jangan iya. sampai lah. Jangan sampai kedepannya seperti itu, jangan sampai. Dan kita pun nggak mau nyebut ya, Mbah ya. Ya enggak usah. Nggak usah disebut lah. Namanya enggak usah sebut, cuma ya kalau ada jangan lakukan lagi lah ya. Kasihan teman kita yang ingin, kita kan pengennya banyak yang main drone kan, Cari teman. terutama FPV biar rame ya. Kalau bisa kita saling bantu gitu. Yang pemula sama sekali oke. Ya. Jangan ikuti cara saya yang dulu. Cuma sekarang tanya dulu, minimal tanya. Guys, tanya, jangan itu. Utamanya itu. Bertanya dulu. Silahkan tanya kemana aja. Di Jadi YouTube kalau boleh. saya simpulkan ya teman-teman ya, ini Mbahnya itu lihat YouTube, pengen atau tidak. Bas ya, gitu ya. Padahal sebenarnya tuh lebih simpelnya kan kalau normalnya Mbah ya, ini normalnya kalau kita pengen belajar sesuatu kan tidak kan cari info yang di lingkup kita dulu toh, Mbah. Iya, bertanya. Bertanya di lingkup kita dulu toh. Tapi kadang-kadang ada Mbah yang dari misalkan dari Kediri nah, tanya ke Jakarta, ke Medan. Kak kadoan lah ya kayak gitu loh. Iya, sebetulnya pengennya yang dekat tapi enggak tahu biasa. Mungkin nggak tahu gitu ya. Biasanya enggak tahu. Tapi saya rasa kan grup-grup di Facebook kan banyak loh Mbah, jangan kayak gitu. Grup-grup ya kan juga banyak sih. Cuma mungkin mereka ya belum tahu aja kan gitu ya. Ada yang enggak main Facebook ada. Ada, Enggak tahu. ada, pasti ada lah. Gitu. Itu Intinya simpel berusaha tanya. Tanya dulu. tadi, oh iya no, harus no. Gak tanya malah. Saya berarti- yang saya alami dulu enggak tanya dulu soalnya. Menganggap kalau alah gini gitu. Seperti ngeremehkan gitulah gampang. bas-bas ya. Bas-bas. Bas-bas. Ini cerita realnya Mbak ya. Ya, Gitu ya. jujur aja gitu emang. Cerita realnya Mbak. Nanti Ada di channel saya, videonya ada. nah, Pertama kali saya main FPV seperti apa? Nggak pakai gagless. Lucu. Nggak pakai gagless, drone itu ada yang komen. Bah, harusnya kalau FPV ya pakai gagless. coba bahas yang kemana Mbak? Ada, itu subscriber juga. Oh gitu. Saya sangat terbantu dengan beliaunya karena ya akhirnya termotivasi toh. Iya, harus loh, Mbak. Wah, aku dilok nih nggak pakai gagless ya. Besoknya berusaha pakai gagless.
nyungsep enggak karuan. Itu saya belum kenal teman-teman FPV yang yang Kediri ya. Belum kenal. Jadi, Loh, tapi kok sampai bisa masuk, Mbah? itu Ceritain dong. pertanyaannya itu akhirnya terjawab. Om Magni tanya, loh, kok akhirnya ketemu teman-teman gimana? Saya bertanya. Nah, pertanyaan saya lucu, ditertawakan kok saya tanya itu. Om, apa ndak ada toh grup FPV Kediri? Nah, saya ditertawakan. Loh, kok nggak ada bagaimana? Grup FPV itu banyak, bukan hanya di Kediri. Hampir tiap kota itu ada grup FPV. Betul sekali. Terus saya dimintain nomor WA, kemudian dimasukkan grup WA-nya FPV Kediri. Itu ceritanya. Repotan, Mbah, ya berarti ya. Ya gimana ya? Namanya orang pemula terus nggak tahu sama sekali ya. Tapi kan akhirnya tahu ya. Nah, begitu sekarang tahu, saya berusaha ya. Saya berusaha. Di masing-masing video saya, di tiap-tiap video saya selalu menekankan. Pemula tolong, kalian kalau ingin FPV-an juga, kalau ingin lihat pemula, bukannya yang sudah senior nggak perlu dilihat, bukan. Untuk referensi boleh, tapi kalau ingin lihat terbangnya, tekniknya itu kebanyakan di pemula. Karena yang beliau-beliau yang sudah senior, yang katanya udah master susu itu, beliau pakai drone apapun lancar. Nah, drone yang dipakai beliau itu kalau saya pakai kemungkinan nyungsep, hanya mungkin nggak sesuai gitu loh. Betul, Mbah, betul. Gitu. Bukannya melarang melihat videonya beliau-beliau, justru harus lihatnya untuk referensi. Oh, yang aman menurut beliau yang sudah suhu seperti ini. Betul sekali. Tapi kalau lihat yang di pemula, biar ada motivasi gitu loh. Oh, ternyata aku nggak sendirian. Ini channel tukang momong kirim gambar ini ternyata juga nyungsep-nyungsepnya sering gitu. Kerpek-kerpeknya sering. Kerpeknya sering gitu. Yang kemarin hilang signal. Hilang signal. Kalau udah gitu ternyata saya nggak tahu karena apa kok bisa blank di Gagles. Penyebab ternyata banyak. Bukan hanya loss signal, tetapi ada temen yang lain nyolokkan kuat gitu. Begitu saya mabur, yang lain nyolokkan ya otomatis akhirnya di Gagles itu kan kerepek-kerepek gitu. Tapi ada yang protes loh, Mbah. Protesnya gini, kan lebih enak terbang bareng-bareng gitu katanya, Mbah. Ya kalau mau terbang bareng-bareng sih kita sepakatan. Itu yang sudah bisa nyeteng-nyeteng ya. Kalau yang belum bisa ribet toh. Channelnya diganti dulu, yang satu di A, satu di B apa di mana gitu. Kan yang sudah bisa, yang belum bisa seperti saya. Oh, nyeteng aja nunut. Tapi ada persepsi seperti ini, Mbah. Mereka nggak mau ngalah. Salah gitu. Ya, pokoknya aku R1. Aku R3. Oh, R3. R8. Disediakan channel banyak itu bukan untuk berbagi. Tapi tanda petiknya itu ya bagi mereka yang sudah bisa nyeteng ya minimal untuk ngubah-ngubah itu. Kalau yang belum bisa sama sekali nunggu belajar nyeteng, gak mabur gitu. Sering kejadian juga gini, Mbah. Gede-gedean power. Itu kesalahan dari yang tadi ya, yang miss ya, yang miss. Jadi orang 4 gitu. Satunya pakai 100 MW gitu. Satunya pakai 200 MW, satunya pakai 3 MW. 3W sorry, 3 watt. Selesai. Itu selesai. Kalau kita bicara soal komunitas, pasti kita bicara soal toleransi ya. Harus. Jadi sama-sama satu hobi lah. Sama-sama di FPV sama di drone ini satu hobi. Kita bersama-sama berkembang ya. Untuk apa toh kalau kita mau berkembang sendirian? Pinter dewe gitu untuk apa? Akhirnya ya buat nggak enak. Kalau pinter semua bareng-bareng kan enak. Nah, bisa rame-rame misalkan buat apa kompetisi gitu kan enak. Terus justru kalau di kompetisi, Mbah ya, itu rata-rata 25 MB. Ya mereka sudah, kalau yang di kompetisi ya, yang tahu itu, yang saya lihat ya, di channel-channel itu, mereka malah justru lebih kesadarannya lebih baik daripada kita. Justru yang di kita ini kadang-kadang nggak begitu. Kalau mereka malah lebih baik, toleransinya tinggi sekali. Jadi kayak orang 5 itu ya, channelnya
sendiri-sendiri gitu ya, tapi powernya itu udah 5 MW gitu. Ya, mereka saling Saling seperti toleransi. saling mendukung lah. Hmm, Malah lebih apa ya, lebih akrab, lebih kekeluargaan gitu mereka malah. Justru yang kita ini yang kadang-kadang ada sedikit, mudah-mudahan yang sedikit ini hilang juga gitu. Apa Saya nih? inginnya begitu. Apa nih, Mbah? Ya ada gesekan sedikit itu Oh ya, no. hilang sama sekali, itu malah saya Ya, malah harus hilang enak ya. aja, enjoy gitu. Jadi Enjoy. hobi itu dinikmati, dijalani enak, enjoy. Betul sekali. Oke. Itu tadi ceritanya si Mbah ya, Mbah Joko, karena umurnya memang udah mbah-mbah. Iya. Asli kalau ada yang belum tahu ya, asli. Saya sudah punya cucu, Nah, ya. asli. Mbah-mbah nih dah. Iya, Ya, asli. mbah-mbah seneng dolan nih. Nonton ya. Oh, dolan ngonten ngopi ya gitu ya. Masuk ke sana. Gitu ya. Ngurangi uang ke rumah sakit. Ngono ya. Oke, Iya, no. masuk Oh, akal. iya. Oh, ini masak apa? Uang ke rumah sakit. Masaknya tapi masuk ke sini. Iya. Ya, daripada diberikan dokter uangnya kan lebih Oh, baik. ngono, Mbah. Di dalamnya juga ada dokternya, Mbah. Yang bilang dokter loh ya. Saya kata-kata ini saya tirukan yang bilang dokter. Iya, Mbah. Dia bilang begini, Pak Joko, kenapa tahu uangnya sering diberikan ke saya? Nggak eman-eman. Kan lebih baik diberikan kue untuk anak-anaknya jajan. Cucu-cucunya. Nah, maksudnya saya suruh menjaga kesehatan supaya nggak sering-sering periksa ke dokter. Lah saya ngopi, jalan-jalan, ngedrone ini kan membuat refreshing, nyantai gitu. Akhirnya kan nggak terlalu banyak beban, insya Allah sehat terus. Tanda kutip bolang ya. Bolang bahasanya. Belakrak nggak pernah ada tujuannya. Nomor kalian ya. Jolek itu pasti. Nggak pernah ketemu kemana-mana pokoknya jalan. Wis berapa menit? 16 menit. Oke, kalau itu kita tutup ya videonya kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, see you.